Alright, welcome to 20 under 20. Gue mau to the point aja nih, Faiz. Lu umur 19 tahun sekarang? Iya. Waktu itu di Curhat Bisnis lu bilang omset lu tuh 2M sebulan. Terus lu bilang, ya waktu itu gue belum bener-bener ngitung kok. Terus sekarang lu bilang 3,5 miliar per bulan. Gila sih, itu gila sih bro. Gue harus fist bump lu dulu. Lu umur 19 bisa gitu. Terus dari 3,5 M itu, lu cerita ke gue kan, lu kan brandnya Antarestar nih, kayak outdoor wear sama Naila Store kan ya. Lu bisa per bulan tuh sampai berapa piece lu kejual? Maybe more than 100,000 piece. Gila. Lu tau gak, 100,000 piece tuh banyak banget, lu tau kan? Iya, tahu. 100,000 piece lu jualan dan lu umur 19. Terus gue nanya lu punya partner gak? Atau kayak lu yang jalanin bisnis ini sebenarnya orang tua lu kan? Sebenarnya yang jalanin bisnis itu orang yang udah berpengalaman kan? Terus lu bilang lu sendiri gitu jalanin ini. Iya, aku sendiri. Karena emang apa ya? Ya orang tua gue juga kerja sekarang, karyawan swasta. Oh, jadi karena orang tua lu tuh karyawan swasta, lu jadi entrepreneurnya gitu kalau di perusahaan. Dan di semua keluarga besar gue itu nggak ada yang entrepreneur, nggak ada yang pengusaha gitu. Tapi kok bisa ya? Soalnya gini ya, lu sekarang karyawan berapa sih di Antarestar sama Naila? Total. 200 karyawan. Gila, lu tau gak? Gue ternakuang aja belum 200, gue ternakuang baru 70-an. Lu udah 200 umur 19. Lu tau gak, gue juga penasaran nih, kalian tuh umur 19 ngapain? Gue umur 19 tuh masih main kerjaannya main game. Gue inget banget, gue main Dota, main Ayo Dance, main apa. Terus lu bisa kayak gitu tuh gue penasaran banget. Makanya di podcast ini sebenarnya gue pengen bener-bener cari tahu lu tuh sebenarnya lu ngapain sih, rahasia lu tuh apa sih sampai bisa ngebangun Antarestar, Naila sampai omsetnya luar biasa gede sampai karyawan 200. Tapi sebelum kita mulai kayaknya kita mau adain giveaway nih. Oke. Iya kan, kita pengen kasih icip viewers kita Antarestar, produk Antarestar. Iya, Jadi boleh. giveaway-nya kita bikin simple aja. Jadi kalian tinggal follow Faiz Dava. Faiz Dava tulisannya gimana Instagramnya? F Faiz Dava, F-nya 2. F Faiz Dava. Kalian tinggal Instagram story di bagian mana yang kalian suka dari podcast ini. Nanti 7 hari setelah tayang kita bakal announce 3 atau 5 pemenang nih. Ya 5 deh. 5 deh, itu lagi baik dia. 5 pemenang nanti bakal dikirimin produk Antarestar ke kalian. Kalian tinggal instastory doang, jangan lupa. Alright. Kayak by the way, ini tadi gue potong-potong aja soalnya gue udah bilang sih ke semua orang, gue tuh amazed banget sama achievement lo. Gue even belum kenalan. kita biasanya tuh di podcast ini tuh gue kenalan dulu. Lu siapa sih, umur berapa sih? Ya mungkin lu kenalin diri dulu kali bro ke audience kita nih. Ya halo podcast 20 under 20 gitu. Halo podcast 20 under 20. Ya jadi nama gue Faiz. Umur gue sekarang 19 tahun. Gue sekarang lagi kuliah semester 3 di China. Oh lu sambil kuliah ya? Ya sambil kuliah. Sambil bangun bisnis. Itu agak hal yang lumayan sulit sih. Lu Antarestar sendiri sama Naila, lu bisa jelasin gak itu bisnis apa sih? Bisnis apa? Jadi itu bisnis apa ya? Jadi awal gue jualan tuh gue jualan yang barang-barang yang lagi tren lah. Itu awalnya apa? Naila? Hah? Itu awalnya Naila? Awalnya kalau di beberapa marketplace ada Antarestar dulu, yang di Shopee Naila dulu. Oh oke. Itu kapan tuh lu mulai yang bisnis ini? Tahun 2018 lah. Oke. Terus gimana lanjut? Ya oke. Jadi pas tahun 2018 gue mulai jualan yang barang-barang lagi tren. Dan dari situ gue mulai mikir kayaknya gue kalau jualan gini doang ya percuma gitu kan. Gue gak punya branding, gak punya apa gitu. Dan karena hobi gue naik gunung dari dulu. Jadi gue pikir apa gue bikin bisnis tentang alat-alat pendakian gitu ya. Dan dari situ gue mulai bisnis. Lu basically dari hobi lu, hobi. dari naik gunung, terus lu mikir kayak daripada gue jual barang-barang lagi tren, terus kayak lu gak punya brand sendiri, lu mendingan bikin brand sendiri gitu. Itu pas lu umur 17, 18, 16. Motivasinya jadi gini, jadi di podcast 20 under 20 itu sebenarnya gue pengen ngulik. Kebanyakan orang tuh kira, oh ini sukses nih 3,5 sampai miliaran omsetnya gitu. Tapi kan pasti mulai dari somewhere gitu. Dan kebanyakan dari orang-orang yang duduk di meja ini tuh akhirnya gue tahu akhirnya kita bisa ulik ceritanya gitu. Orang-orang di sini tuh pengen tahu untuk di tahap ini tuh nggak instan. Jadi gue pengen tahu cerita lu sih sebenarnya, kayak lu kenapa bisa mulai di umur 16 tahun, lu
pertama kali lu kepikiran untuk dagang atau bisnis tuh kapan? Kayak bener-bener cerita awal lu dulu deh, gue penasaran. Jadi pertama kali gua kepikiran buat dagang tuh kelas 6 SD. 6 SD. 6 SD itu umur berapa ya? 12-11 tahun lah ya. Oke. Nah jadi dulu tuh gue emang suka gadget dari kecil lah ya. Gue suka dari kelas 1 tuh gue udah megang komputer, gadget. Dan pas kelas 6 SD tuh gue pikir gue lagi suka mainan apa namanya, tech deck gitu, yang skateboard yang kecil gitu buat dimainin. Oh yang pakai 2 jari itu ya? Yang pakai 2 jari itu. Oke. Ya. Jadi dulu tuh gue ngira teman-teman gue di sekolah banyak yang main gitu ya. Apa gue jalan aja ya kali ya. Terus gue nyari marketplace, dulu kan ada Kaskus, ada Tokopedia. Dan menurut gue yang paling gampang dulu Tokopedia. Nah, jadi gue beli Tokopedia dan gue jual di sekolahan. Itu berarti di kelas 6 SD lu beli barang di Tokopedia terus lu jual langsung ke sekolahan gitu. Iya, jual langsung ke sekolah. Itu kalau bagi yang nggak tahu teman-teman itu namanya flipping. Jadi lu beli barang dengan harga murah terus lu jual ke orang dengan harga lebih mahal gitu. Itu flipping namanya. Terus jalannya how did it go gitu pas lu jualan waktu dulu? Ya itu lumayan sih, cuman kayak agak, jadi apa namanya, gue masuk ke sekolah yang agak lumayan elit gitu ya. Oke. Karena ya emang paling deket doang di sekolah gue, dari rumah gue paling dekat gitu kan. Oke. Dan itu rata-rata mayoritas orang-orang yang lumayan gitu ya, lumayan hype lah. Lumayan Dan gue di situ, berduit lah. gue di situ berangkat sekolah tuh cuman jalan kaki. Oh. Cuman kadang naik sepeda yang masih jelek gitu ya. Gue selama SD 6 tahun tuh gue dibully sebenarnya kok. Oh lu dibully? Sama kayak gue anjir, gue juga dibully. Gue gak tahu ini dibanggakan atau enggak, tapi biasanya katanya gini ya, kalau backgroundnya tuh keras atau kayak dibully, jadi motivasinya tuh lebih kuat gitu. Ya itu sih salah satunya kenapa gue bisa kayak sekenceng saat ini gitu ya. Gila. Karena gue motivasinya dari dibully gitu. Dari bully itu gue pengen, gue buktiin nih gue bisa gitu. Sama-sama, gue juga kayak gitu kali. Oke. Terus dari jualan itu gimana? Akhirnya lo waktu itu kejual berapa? Terus kayak Ya waktu itu bisa sebulan kayak kejual 5 lah gitu. 5 skateboard. Ya, 5 Oke. skateboard. Dan itu ya lumayan lah anak SD kan, tambahan jualan apa, tambahan jajan lah. Tapi lo jual mahal dong kan, sekolah lo elit. Jual mahal. Lo belinya berapa? Gitu lo jual mahal kan. Terus akhirnya gimana ceritanya bisa sampai lo itu umur berarti masih gila ya dari 6 SD. Berarti 4 tahun lagi baru lo bangun Antara Star ya? Iya. Along the way tuh journey lu tuh gimana sih? Lu dibully, lu apa? Terus kenapa lu dibully gitu? Bukannya malah kayak aduh mager lah malah. Tetapi lu malah tetap pengen jualan, tetap pengen itu. Ya satu saat gue sempet ngerasa kayak down gitu ya. Oh anjir, gue dibully gitu kan. Ngerasa ya mana gue nggak bisa lagi gitu, apa namanya, ngebuktiin dia mah kayak sempet satu saat semua dibolehin bawa HP ke sekolah, gue cuman bawa Asia yang kecil gitu. Wah itu gue bisa dibully. Serius? Iya. Nggak, lu bawa Asia? Sekolah lu tuh sekolah apa cuy? Gila. Masa bawa HP Asia dibully gitu? Gua nggak sampai segitu sih. Gue dibulinya karena dulu gue tuh ansos banget, karena gue introvert, nggak bisa interaksi sama orang, gue gendut gitu. Nah itu gue juga introvert, gue apa namanya ya, dibanding yang lain lebih kaya lah daripada gue gitu, lebih hype, dan gue orang biasa aja gitu. Tapi hebat sih lu, berarti kayak gue fist bump lagi sih. Gue suka cerita lu sih. Terus akhirnya gimana ceritanya sampai Kayaknya bisa? abis lulus SD gue ke pesantren ya. Di pesantren itu gue pikir gue gak punya duit nih gitu kan. Ya kiriman agak kurang lah gitu. Dan satu waktu gue gak punya duit, gue mikir gue bisnis lagi aja kali ya. Di situ gue nemuin kayak ibu-ibu tukang cuci, dia lagi butuh duit, dan dia ngomong mau bantuin gue nggak gitu, mau bantuin saya nggak buat jualan nasi goreng. Nah saat itu ya udah tambahannya juga kayaknya agak lumayan gitu kan, dapat komisi 1.000 per jual nasi goreng kan. Oh lu itu dikasih, jadi waktu itu lu jualan dropshipping nasi goreng, Dropshipping nasi goreng, untungnya 1.000 gitu. Iya. Terus? Ya dari situ gue jual nasi goreng ke kamar-kamar, gue dibully lagi. Weh tukang nasi goreng lu gitu kan. Waduh, padahal sebenarnya itu pesantrennya pesantren sederhana gitu kan. Cuman ya mungkin karena gue apa namanya, orang biasa aja dan jualan nasi goreng, gue dibully. Terus gue jualan lagi, nggak punya duit lagi, gue lanjut habis jualan nasi goreng, gue jualan jam. Gue jualan jam ke kamar lagi, dibully lagi. Wah tukang jam lo, tukang mamang jam lo gitu kan. Wah di situ gue lumayan apa namanya, kayak bener-bener kesel gitu. Sempet kayak ngedown gue sendirian karena gue introvert gitu kan. Nggak bisa berbaur sama orang banyak kecuali ya beberapa orang doang gitu kan. Nah dari situ gue mulai, gue pikir kayaknya satu saat nanti gue bakal jadi yang paling sukses gitu kan. Terus jadi, akhirnya lu masih inget gak teman-teman lu yang bully lu gitu? Ada gak yang kayak ngeliat lu sekarang gitu terus? Ada, tiba-tiba yang dulu ngebully itu ya, ngebully abis-abisan sama gue sampai gue nangis. Itu ngechat gue,
halo minjem doang dong. Gila bro, lu bilang ini roda tuh berputar ya. Roda tuh berputar gitu gitu. Terus gue yakin sih lu ada kayak bener-bener kebanggaan pribadi juga sih kan. Iya sih. Iya ya. Itu sebenarnya revenge itu a powerful motivator gitu. Gue juga gitu. Tapi at the end awalnya memang gue revenge lah, pengen proof ke orang bahwa lu tuh salah tentang gue gitu. Tapi at the end yang bikin gue sustain mungkin sampai 20 tahun, 30 tahun ke depan itu ya comes from diri gue sendiri. Makanya kan lu tadi nanya gue kan, kenapa sih gue luangin waktu free, terus gue lagi sibuk, gue pengen bantu orang entrepreneurship. Karena itu, mungkin karena lu masih muda, lu belum nyampe di tahap gue, tapi kalau gue lihat sih cerita kita mirip. Who knows lah, mungkin pas lu umur 23, 24 tuh lu akhirnya berbisnis itu jadi alasan yang noble. Pas di momen itu, kita udah bukan ngelakuin sesuatu karena mau coba revenge, dan menurut gue nanti itu your life will become way more beautiful dibanding lu fokus on proving people wrong. Tapi jangan salah, proving people wrong itu powerful motivator. Makanya kita lu bisa sampai di tahap itu juga menurut gue gara-gara itu juga gitu. Iya sih, kalau nggak ada itu nggak tahu juga ya. Iya, kalau misalnya waktu itu lu oh gila lu keren banget, lu baik banget bisa bikin kayak gini gitu, terus kayak malah belum tentu jadi kayak sekarang, bener gak? So again, kita harus berterima kasih ke the haters. Kita harus berterima kasih ke orang yang bikin hidup gua challenging karena akhirnya bikin kita lebih strong. Bener banget kok. Nah, kenapa jadi motivasi? Gue mau tahu cerita lu dulu. Soalnya gue masih penasaran nih. Sampai di tahap 3,5 M itu kan backstory lu tuh. Kayak lu emang dari dulu suka jualan. Kayak lu dibully dan lain-lain. The first day, hari pertama lu bener-bener decide, oke, gue mau jualan barang yang tren-tren itu di Naila sama Antarestar tuh pas kapan gitu? Kelas 1 SMA. Itu kelas 1 SMA? Iya. Backstory-nya gimana? Jadi kan sebenarnya dulu gue kayak belajar gitu, rajin gitu ya. Gue masuk kayak ranking 10 besar. Tapi dari situ tuh gue ngerasa kayak nih kadang ada banyak orang teman gue juga yang bilang belajar ngapain sih gitu kan, nanti juga gak bakal kepake. Nah dari situ tuh gue kayak agak inilah gitu. Selain gue juga kadang karena gue kurang juga ya, karena introvert dan kurang dalam pelajaran, gue dibully juga pas kelas 1 SMA. Sampai pernah. Lu kayaknya bulinya lebih banyak daripada gue. Lebih parah. Tapi jadi kayak powerful banget ke gue. Gue pengen nge-proof banget ke semuanya gitu kan. Nah dari situ tuh gue mikir ya udah gue coba jualan aja deh gitu kan. Nah dari situ gue bilang ke bokap gitu, mau jualan dong. Kata bokap ya nggak ada modal, cuman ya bisa lah diusahain gitu kan. Dan modal gue pertama tuh itu maybe sekitar 6 jutaan. Itu gue kayak beli barang-barang dari kayak gue nemu di Tokopedia tuh kayak importir gitu. Gue beli barang-barang lagi tren kayak misalnya rak dinding dan lain-lain gitu. Di situ gue mulai jualan di marketplace. Terus lu jualannya gimana pas di marketplace tuh? Lu marketingnya, ini kita agak sedikit teknis ya ke bisnis ya. Gue soalnya kan di sini pengen tahu, mungkin yang pengen ikutin jalur lu, berarti lu cari barang tren, lu langsung taruh lagi di marketplace. Lu jualannya gimana waktu itu? Jadi kayak tiap malam tuh gue tidur itu jam 1 jam 2 malam. Jadi gue cuma tidur 3 jam sampai 4 jam sampai gue ke sekolah, dan di sekolah kerjanya tidur gitu. Nah di setiap malamnya itu gue belajar tentang cara marketing di marketplace gitu. Gue ngiklan gitu, terus cara bikin desain yang bagus. Dulu gue ngedit tuh pakai PowerPoint gitu. Oh dulu ngedit pakai PowerPoint, ngambil terus kayak dari move background kan di PowerPoint, karena gue nggak terlalu ngerti ngedit juga dulu. Dan dari situ ya gue mulai belajar marketing. Itu hampir tiap hari. Pas gue SMA gue tidur jam 1 jam 2 pagi. Dan gue bangun jam 6, jam setengah 7 gue udah masuk sekolah. Wow. Akhirnya tapi waktu itu yang bikin kunci lu bisa kejual barang-barang itu karena lu dengan sendirinya inisiatif belajar marketing. Iya, tiap malam. Tiap malam. Terus akhirnya dari sana grow, berapa lama tuh lu kayak jualan kayak gitu? Akhirnya sampai pas terakhir tuh apa yang bikin lu kayak omset lu tuh berapa gitu pas di tahap terakhir lu jualan barang-barang tren itu? Maybe masih di bawah 100 juta sih dulu. 100 juta masih di bawah, itu kesannya kayak di kepala lu ya. 100 juta tuh dikit bos, sekarang gue udah miliar. Tapi berarti waktu itu lu doing really well lah, tetap lah untuk ukuran umur 16, 17 gitu. Doing really well in business, tapi di sekolahnya agak terbengkalai. Oh jadi di sekolah terbengkalai, tapi bisnis lu sukses lah analoginya. And then pas di tahap itu lu punya berapa karyawan? Itu gue cuman punya 2 karyawan sih. Jadi kayak tetangga gue doang gitu. Oh. Dan gue tiap pulang sekolah gitu kan ada paket ya, ada misalnya dia packing, gue tiap pulang sekolah gue nganterin sendiri ke JNE pakai motor Beat yang lama itu. Di belakangnya kayak tukang paket gitu loh. Nah, itu gue tiap pulang sekolah kerjaannya kayak gitu. Setiap pulang sekolah? Iya. Gila sih.
Gue belum pernah ngalamin masa itu sih. Mungkin karena kalau gue digedein di era digital. Jadi kebanyakan dari bisnis gue, side hustle gue, dari itu semua tuh digital. Jadi gue actually nggak pernah ngalamin hustle sampai ke lapangan. Gue bukan orang lapangan. Nggak bisa kayak sampai di jalan, sampai apa. Kalau ceritanya Julio tuh dia orang lapangan banget kan. Dia datang kemana. Lu kayak stock inventory, kirim barang. Gue tuh selalu salut sama orang-orang kayak lu yang bisa put bener-bener keringet gitu. Dan keringet itu akhirnya menghasilkan lu sampai sekarang gitu dan gak bohong gitu. Nah tapi apa sih yang bikin di tahap lu dari jualan kayak gitu sampai lu ngelakuin sendiri omset 100 juta sampai bisa sampai miliaran itu lu inget gak kapan sampai di level miliar? Terus apa yang lu lakuin yang berbeda gitu untuk mencapai level itu? Ya mungkin ini kurang patut dicontoh gitu ya. Jadi Kenapa? gua bener-bener Halal enggak. Oh, enggak. Gue bener-bener kayak udahlah sekolah nggak usah gitu. Oh oke. Jadi yang the moment lu bener-bener fokus ke bisnis lu itu. iya. Oke. Dan itu bener-bener anjlok bisa sampai yang tadinya ranking 10 besar gitu bisa sampai terakhir lah gitu. Hah? Di situ gue bener-bener luangin bisnis gue. Gue nggak peduli sekolah, gue kadang PR nggak ngerjain, dipanggil ke depan, dipanggil BK. Itu momen pertama kali gue bener-bener wah gue harus bisnis gitu. Karena gue kayak udah kesal aja gitu. Di sekolah juga belajar, gue nggak bisa gue dibully. Tapi di bisnis gue passion. Gue juga dulu kayak baca-baca buku tentang disruptor gitu kan. Itu kelas 2 SMA gitu. Gue udah baca-baca buku itu. Dan banyak lah tentang Jack Ma gitu kan. Gue pengen banget gitu kayak Jack Ma. Gue pengen jadi miliarder. Karena gue udah kesal dibully mulu, belajar udah males gitu. Nah di situ gue mulai grow-nya tuh lumayan kencang. Kencang tuh seberapa kencang pas lu pertama kali berfokus itu berarti lu umur berapa? Umur 17, 18? 17-an. Itu 17 awal. Tapi lu masih lanjut sekolah kan walaupun Masih naik lanjut. internet, masih sampai lulus kan lu masih kan. Oke. Terus seberapa pengaruhnya lu bener-bener fokus ke bisnis itu sampai dia bisa grow gede tuh pengaruhnya seberapa gede gitu? Ya. Bedanya apa? Jadi gue bisa kayak fokus gitu loh. Waktu itu kayak pernah gue diundang juga sama Lazada ke kantornya. Gue di situ jadi kayak di interview wawancara karena di situ gue paling muda gitu. Ada meetingnya umur 17 soalnya. Iya, umur 17 gue ada meeting sama seller-seller top seller yang lain gitu. Nah, di situ gue dapat insight banyak banget. Gue belajar dari ya Lazada, Shopee dan lain-lain. Di situ ada komunitas, gue ikutan gitu. Dan apa namanya? Yang paling ngaruhnya itu ketika gue malam gue dapat pencerahan lah ya kalau malam-malam gitu ya, lebih fokus. Gue dapat banyak-banyak, gue belajar tentang bikin website, FB Ads, marketing di semua marketplace itu gue bisa pelajarin tiap malam itu selama setahun awal gue pelajarin dan di situ gue lumayan ngerti semuanya. Oke. Di situ grow banget dan ya kalau marketplace Korean tahu kan agak banting-banting harga gitu Benar, kan ya. benar. Jadi karena gua nggak belajar leher ke atas dulu tentang gimana bisnis itu jalan, ya gua mulai dari sana dulu agak ya perang harga lah sama yang lain. Oh jadi dulu di awal, tapi ini udah punya Antarestar, udah punya produk gitu. Tapi lu pernah? Iya awal-awal punya produk. Oh jadi Karena waktu itu gue mikir apa namanya? Karena gue mikir dulu kalau misalnya gue langsung jual mahal, maybe dengan kualitas bagus, tapi siapa yang kenal sama gue? Gak ada yang kenal sama gue. benar. Kalau gue jual murah dulu, gue ngerangkap ke middle down gitu, apa namanya bayarnya. Jadi kayak gue bisa dikenal dulu di middle down. Nah ketika gue udah dikenal gitu, gue bisa lumayan gue bisa jual yang profitable. Gitu. Berarti awal-awal tuh lu lebih fokus kalau di bisnis tuh berarti lebih fokus top line. Iya. Top line tuh berarti yang penting omsetnya aja, nggak mesti punya profit gede. Tapi lu tuh punya strategi buat yang penting brand lu tuh dikenal orang dulu, orang punya produknya dulu gitu. Baru nanti udah grow baru lu pelan-pelan naikin harga, benerin unit economics-nya gitu. Iya benar. 1M, lu ingat gak kayak bener-bener 1M omset pertama lu tuh di kapan gitu? Pas lu ngelakuin apa? Di umur 17 tahun pas kelas 2 SMA. Oke. Jadi cerita dikit dong. Itu apa yang lu lakuin beda? Waktu itu kayak ada sale, ada apa gitu yang bikin omsetnya tiba-tiba satu bulan 1M? Apa ya? Jadi kebetulan gue waktu itu lagi main ke rumah om gue, gitu kan. Terus di sebelahnya itu kan itu dikontrakan dia ya. Di sebelahnya itu kayak gue nemu konveksi outdoor gitu yang buat ngejahit-jahit gitu. Nah di situ gue dapat support juga dari dia dan gue bisa bikin barang yang lebih murah daripada yang lain gitu. Oh, jadi tipping point itu pas lu ketemu konveksi, yang akhirnya lu bisa bikin lu beli barang lebih murah dibanding yang lain gitu. Iya, jadi kayak omset gue langsung naik.
Karena gue jual murah juga. Oh karena lu dapat modal yang lebih murah, lu bisa jual lebih murah lagi. Iya. Terus omset lu naik banget dari sana. Iya, naik banget. Sengaruh itu ya. Mm. Terus akhirnya di momen itu lu ketemu supplier yang bagus, lu ketemu supply chain, ya supplier yang bagus lah basically, konveksi yang bagus. Terus omset lu di sana baru dari 1M. Iya. Oke. Gila sih. Lu hebat sih kayak ceritanya. Kadang gue mikir ya, itu semua kan kalau gue denger cerita lu ya, correct me if I'm wrong. Kelihatannya tuh nggak ke plan. Kelihatannya. Iya, emang enggak. Tapi yang di plan itu lu belajar terus. Lu belajar tapi tiba-tiba ada opportunity ini gitu. In a way sebenarnya ternak uang juga gue nggak plan. Ya kan, waktu itu tiba-tiba aja scrolling ketemu Timothy terus bilang, let's make this a startup. No one planned that. Tapi lu tuh hoki gitu. Tapi hoki itu apa? Hoki itu opportunity, kesempatan bertemu dengan persiapan. Dan persiapannya lu waktu itu udah pintar, udah belajar banyak tentang marketing. Terus tiba-tiba ada opportunity, ada konveksi, oke. Dan lu bisa grow kayak gitu. Iya. Terus gue lihat lu juga leverage TikTok banget. Iya, kan brand-brand lu, tadi lu baru kasih liatin gue salah satu video dari brand lu tuh 18 juta views, 19 juta views. 19 juta. Gue mau senggol dikit. Di sini ada tim lu juga. Siapa namanya? Fikri. Iya. Fikri ini dia ngebantu tim konten lu kan? Dia tim konten kreator pertama gue. Lu setuju nggak kalau antara Star mungkin nggak kayak sekarang tanpa very good content gitu? Iya, karena konten bisa naik sekarang. Iya kan? Star tuh. Iya. Dan tadi lu cerita sama gue lumayan wow sih, kayak dia tuh di mata lu tuh lu tuh hebat kan bro, lu tuh hebat di mata dia kan, lu bilang kayak ini tim andalan gue nih gitu. Iya, terus lu cerita ke gue sampai di tahap lu kuliahin dia di China. Itu gimana ceritanya bro? Lu jangan senyum-senyum aja, lu rekam doang. Lu itu gimana ceritanya? Lu itu soalnya itu speaks value as an entrepreneur gitu. Gue pengen tahu deh kenapa lu big decision itu. Ya jadi waktu itu kan dia udah sekitar setengah tahun lama gue ya, dari awal pandemi Juli tahun lalu. Nah pas setengah tahun itu dia emang bener-bener support gue dan bikin konten pertama video yang lumayan bagus lah di antara Star gitu. Itu dari situ gue, ini orang bagus banget. Pertama gue beliin PC, terus gue bikinin kayak studio khusus buat dia, ya buat gue berdua lah kan, karena gue juga tinggal di ruko kan, jadi gue tinggal bareng dia gitu, ngobrol gitu. Dan dia emang misalnya apa dari nggak bisa gitu, bukan nggak bisa sih, bisa cuman nggak terlalu expert. Dia mau belajar gitu tiap malam sampai jam 2 jam 3 sama gue nge-shoot sendirian sama gue. Dan dari situ waktu itu awal tahun tuh dia bilang gue kayaknya mau resign deh. Kenapa? Gue disuruh bokap gue buat kuliah. Nah di situ gue nggak mau kehilangan dia dong. Karena konten utama gue itu strategi lu ya. Dia udah senyum-senyum. Gimana? Iya, jadi gue gak mau kehilangan dia dong. Dan gue punya link lah gitu buat beasiswa di Cina. Gue bilang, yaudah ikut sama gue gitu. Buat kuliah di Cina. Tapi akhirnya dia dapat beasiswanya? Beasiswa di Cina, jurusan DKV. Wow, berarti orang kreatif lu nih beasiswa kuliah di China gitu. Iya. Gila. Dan sekarang tim kreatif gue juga ada sekitar 10 orang. Banyak loh itu 10 orang. Iya, itu bener-bener ngurus TikTok, Instagram. TikTok, YouTube, Instagram, video produk, buat desain banner, buat iklan, semuanya sih. Oke, itu semua ya. Nah oke, kayaknya gue udah tahu backstory lo nih. Kali ini segmen kalau misalnya tim gue perhatiin. Nanti kita kan di YouTube gue ada chapter-chapternya gitu kan. Kayak sebenarnya cerita-ceritanya di mana biar gampang diikutin. Nah ini tuh segmen gue mau belajar dari Faiz. Jadi nanti judulnya chapternya belajar dari Faiz. Karena actually gue emang beneran mau belajar dari lu sih. Kayak lu kan menang di e-commerce gitu. Lu bilang di apa aja tuh? Lazada, Tokped, Shopee. Tapi Lazada lu winning banget kan di sana kan? Lazada sama Shopee. Menurut lu tuh apa strategi lu yang secret sauce-nya gitu yang bisa bikin lu sukses, bisa penjualannya omsetnya setinggi itu gitu? Karena dulu tuh buat daftar di Lazada tuh agak susah ya. Jadi kayak daftar susah, ngisinya banyak banget, dan pas mau upload produk tuh pendingnya tuh bisa sampai sehari 2 hari. Nah di situ gue pikir kalau misalnya susah berarti nggak semua orang mau. Nah gue coba mulai ngulik beberapa hari sampai bisa gitu. Jadi ya di situ gue baru grow gitu, gue mulai grow karena nggak semua orang bisa daftar di Lazada. Karena waktu awal-awal tuh susah banget buat daftar di sana. Lo ada eksklusif faktornya gitu lah, karena masuk Lazada sendiri aja susah gitu. Oke. Terus?
Apalagi, tapi nggak mungkin gara-gara masuk Lazada doang dong. Lu pasti do something right, either dari marketing, dari produk gitu. Lu ada filosofi nggak kayak produk lu tuh harus gimana, marketing tuh harus gimana gitu, yang lu bisa share? Ya gimana ya? Marketing gue ya gue kayak spend banyak aja di marketing sampai semua orang tahu gue, insight gue naik ya walaupun sempat karena marketing gue kebanyakan gue boncos gitu. Oh lu pernah kayak gitu? Pernah rugi beberapa kali. Bocorin dong, lu pernah sampai paling gede tuh sebulan spend berapa buat konten, marketing gitu? Paling Sama ads juga. Ayo dong bocorin dong. Karena buat semua Iya. MP sama Facebook Ads. semua. Soalnya orang kira nih ya, dikira dapetin omset miliaran tuh gampang. Pengeluaran juga gede bos gitu. Orang nggak tahu. Orang kira kayak ngokang-ngokang dapat berapa M gitu. Lu bisa sampai spending berapa tuh? Gitu. Kalau di total sih sebulan pernah topnya ya itu sampai marketplace sama Facebook Ads tuh sampai 1 M gue spending di marketing. Gila. 1 M di marketing. Waktu itu rasanya gimana? Lu kan umur 19 nih. Umur 18, 19 lah. Ngeluarin duit 1 M sebulan itu apa sih yang bisa bikin lu berani gitu ngeluarin duit segitu banyak gitu? Karena ya tim gue juga, gue punya tim yang solid yang gue anggap sebagai keluarga gue sendiri gitu, nggak sebagai kayak karyawan dengan bos. Itu dia nge-support gue semuanya ya walaupun mereka lebih tua tapi cuman lu bisa ayo gue bantu gitu kan. Nah di situ gue mulai ke motivasi lah, oke kita spending yang banyak, strategi kita, kemudian ketika semua orang udah tahu kita baru jual mahal gitu, dinaikin harganya. Dan di situ kan gue pernah rugi beberapa kali kok, Oh ya? sampai 4 kali mungkin. Coba rugi gedenya, paling gedenya tuh ceritain ruginya dulu deh gimana? Rugi karena spending ads gede, Terlalu banyak terlalu gitu. banyak. Iya. Pernah sampai minus berapa juta? Bocor Gue ya, pernah gitu. sampai minus tuh 200 juta. Dan di situ gue benar-benar down. Itu pas apa ya, kelas 3 SMA. Tapi lu 3 SMA? Iya. Gila. Dan gue disitu bener-bener di sekolah tuh diem. Anjir gitu, gue minus Tapi sekian gitu. lu baru sadar minus 200 juta tuh pas lu rekap tiap bulan apa Iya, gimana? karena gitu? gue kan dulu nggak punya rekapan yang bener gitu ya. real time gitu, lu Yang nggak real ada. time nggak ada gitu. Gue di situ tuh ya pas direkap di akhir-akhir, loh kok minus gitu. Aduh. Minus 200 juta gitu. Iya. Oke. Tapi lu hebat sih, kayak gue dulu ya spending paling gede yang gue berani spend di umur 21-22 tuh ya 20 juta, 30 juta. Pokoknya spending more than 100 juta tuh gue deg-degan. Agency gue tuh paling gede spending buat project itu mungkin nggak lebih dari 100 juta. Kita kayak travel, kita beli apa gitu. Even inventory kantor dan lain itu puluhan juta. Dan itu di saat project-project gue nilainya udah ratusan juta gitu. Makanya gue bilang ini mungkin nggak banyak yang relate ya, tapi lu tuh punya pokoknya keberanian untuk spending itu tuh nggak banyak orang punya loh. Iya. Kayak aduh takut spending. Tapi kalau lu actually berani terus lu kayak planning gitu, itu special set of skills dan gua aja nggak punya. Lu hebat sih bisa kayak gitu. Terus kalau dari segi produk gimana? Ini kan sesi belajar dari Faiz nih. Dari segi produk lu tuh gimana gitu? Lu cara tahu bikin produk-produk yang bagus itu belajar dari mana? Ya sebenarnya kalau dari segi produk sih gue masih kayak ngikutin yang dari tren dulu aja. Oke. Gue ya ATM lah. ATM. And itu nggak ada salahnya. Amati tiru modifikasi itu strategi bisnis yang menurut gue very very viable. Tapi gimana ceritain produk development proses lo. Jadi ada tren, lo lihat. Lagi tren misalnya ya lihat di IG, TikTok gitu kan, dan di mana-mana gue lihat yang lagi tren ini gitu. Gue beli beberapa produk gitu. Dari beberapa brand. Gue lihat kayak gini. Gue datang ya ke konveksi, gimana nih kita mau modifikasi gitu kan. Yang bagusnya jadi tambahin ini dengan konsep yang kayak gini, baru kita bikin produknya. Tapi dari ya masih ATM lah. Oke. Karena gue belum paham itu gimana cara desain produk gitu, gambar gue nggak paham sih. Nggak masalah menurut gue. Lu bayangin ATM aja bisa kayak gini. Apalagi nanti lu bener-bener punya research and development team sampai punya. Lu sempat bilang ke gue kan sebenarnya target tuh di antara restoran tuh pengen apa? Lu coba ulangin deh. Waktu itu lu bilang, kita kan pernah meeting kan sebelumnya sekali. Iya. Target lu di antara restoran tuh lu pengen segede apa gitu? Apa yang lu pengen achieve? Kita mimpi gedenya nih kita share semua. Boleh sebut nama brand nggak atau nggak boleh? Boleh lah, nggak apa-apa lah. Ya gue pengen kayak segede Erigo lah gitu, yang bisa ads di New York. Nanti kalau lu udah segede Erigo, di saat lu udah segede Erigo,
lu bayar gue ya ke New York ya. Oke. Nanti gue pakai outdoor gitu, gue di Fashion Week-nya gila. Yes. Kalau gitu, lu udah pernah ngobrol sama ownernya Erigo belum? Belum. Lu coba reach out aja. Kayak I think that's one of the best way. Semoga kalau dari ini kan tujuannya gue pengen nge-highlight lu tuh bener-bener hebat, masih muda bisa achieve segini. Siapa tahu bisa kedengeran dari Bapak Arif Muhammad, Bapak Armo, tolong dikenalin ke Bapak apa Sadat kan ya? Sadat. Bapak Sadat itu ini ada anak muda pengen belajar banyak, siapa tahu bisa jadi subsidiary or even di-invest gitu. Who knows gitu kan. Tapi oke, itu menurut gue sih keren banget. Tadi kan kita udah bahas marketing, bahas produk. Terakhir deh, gue yang gue pengen belajar dari lu. Lu punya karyawan 200 bro. Iya. Lu umur 19. Berapa banyak karyawan lu tuh lebih tua daripada lu? Hampir semuanya. Nah, gimana caranya lu handle itu gitu? Kayaknya mungkin di sini juga yang masih muda tuh pengen tahu gitu. Ya apa namanya, gue dapat motivasi dari orang tua juga sih, sering ngomongin gue kan, misalnya tiap pulang kerja gitu kan, dia datang ke tempat gue gitu kan, terus bilang ya lo harus bisa gitu, ini bisnis lo jalanin sendiri, lo bisa manage semuanya, karena ya kalau nggak bisa ya nggak bakal jalan-jalan nih bisnis, bakal stuck di situ aja. Dan ibu gue juga suka selalu motivasi gue gitu, jadi dari support orang tua lah gue bisa kayak nge-lead semuanya. Berarti in a way ada support dari orang tua yang bikin lu bisa confident nge-lead semua gitu. Iya. Tapi cara lu lead gimana? Itu 200 orang ada kantor atau gudang? Jadi yang berapa ya? Yang 150-annya itu dia di konveksi. Oke. Konveksi ada di Tangerang, di Subang, itu ada 2 konveksi. Oke. Terus 50-nya lagi head office. Ya head office di Bekasi. Oke. Jadi yang konveksinya itu ya gue udah punya orang gitu, yang yang konveksi supplier yang dulu awal gua ketemu, dia jadi kerja sama gua juga. Oh, oke. Terus 50 ini divisinya apa aja? Siapa aja yang lu hire tim lu sekarang? Yang di head office. Itu ada buat packing, buat belanja, buat tim Facebook Ads, marketplace, terus content creator. Sama tadi basically tim kreatifnya banyak ya? Iya. Content creator ya? Content creator lu ada berapa kreatif? Ada 10 orang. Itu banyak sih. Ternak uang aja belum sebanyak itu. Dan gue punya studio khusus lah buat bikin konten. Oh lu memang di ruko lu tuh lu bikin studio khusus gitu buat konten? Iya, ruko gue kan ruko 4 lantai, 5 lantai lah sama rooftop gitu. Jadi gue bikin 1 lantai itu ya buat studio khusus. Yang itu ada lighting apa semuanya lengkap. Gila. Lu keren sih aja. Gue harus ulangin terus sih. Lu keren sih. Yang bikin gue makin amazed, lu tuh vibe-nya low-key. Itu kayak low-key humble gitu, kayak orang nggak kayak lu datang sini kayak kelihatannya tuh oke, lu tuh sebenarnya lebih hebat daripada gue lah. Intinya gue jujur aja, lu lebih hebat daripada gue. Tapi kesannya kayak kalau gue ngobrol sama lu tuh lu ada level of humbleness-nya gitu loh, yang itu gue suka. I think kayak most people yang nonton ini tuh harus juga pelajarin lu boleh achieve gede tapi level of humbleness dari lu tuh gue suka gitu. Jadi kayak lu sendiri juga nggak kayak kebanyakan cincong, kebanyakan apa gitu. Terus kayak yang eksekusi aja gitu bisnisnya. Tapi itu sih I think summary dari lu dibully, lu mulai jualan apa namanya skateboard itu dari SD sampai lu hiatus sampai lu jualan nasi goreng, lu jualan apa. Kayaknya lama-lama tuh kelihatan gitu tren entrepreneur yang bakal sukses. Itu biasa memang di awal-awal tuh ngalamin fase itu. Kayak emang mulai dari kerja kuli dari kecil tuh itu tren yang kayaknya di-share sama banyak entrepreneur hebat sih. Gue really believe lu bakal bisa berapa tahun lagi, lu punya target nggak? Harus punya target yang jelas nih. 2 tahun, 3 tahun? Apa? Sampai bisa segede Erigo? Maybe ya 3 tahun lah. 2 tahun lah, 2 tahun. Gue aminin. Amin. 2 tahun. Gila. Okay. Lu ada ini nggak? Ini menurut gue sih keren banget. Gue belajar banyak banget dari lu. Nanti lu ada kata-kata terakhir nggak kira-kira? Kalau buat siapapun yang nonton nih, especially yang masih muda. Ini kan podcastnya 20 itu gue pengen inspirasiin. Gue pengen kayak motivasiin yang masih muda tuh. Lu bisa bangun bisnis, lu bisa achieve something gitu. Lu ada kata-kata emas atau kata-kata terakhir nggak yang lu pengen sampein ke teman-teman kita yang nonton video ini? Ya jadi menurut gue bisnis it's all about action gitu. Ketika lu misalnya punya konsep, punya punya peluang, ya udah lu action aja dulu gitu. Jadi lu jangan kebanyakan mikir nanti gua rugi, nanti gua apa. Gua pun di saat waktu itu gua action dulu. Nanti kita bakal belajar hal yang baru di saat kita udah jalanin bisnis itu. Kalau misalnya kita nggak action cuman ngomong doang punya konsep, ya lu nggak bakal sukses. Itu sih dari gua.
Oke, keren banget. Gue udah follow up quote lu tau nggak? Kebanyakan orang tuh nunggu idenya perfect, punya modal dan lain-lain untuk sampai mereka jalanin kan. Si Mark Zuckerberg pernah di speech-nya dibilang kayak gini. Ideas don't come out fully formed. Atau bagi teman-teman yang komplain kalau gue bahasa Inggris, biasanya gue dikomplain kalau ngomong bahasa Inggris. Ide itu nggak pernah bener-bener matang di awal, nggak pernah. Pasti cuma mentah di awal. Tapi kombinasi action itu ya akhirnya bikin idenya itu lebih jelas. Idenya jadi lebih terstruktur, lebih fully formed kalau bahasanya dia. Jadi gue bener-bener agree sama lu sih, buat yang masih muda kayak overthinking itu juga nggak terlalu bagus gitu. Karena idea without execution is nothing, is trash. Dan lu the pure definition of take action daripada ide. Lu aja nggak punya inovatif ide bikin apa gitu, ATM dulu aja bos gitu, bener nggak? ATM dulu aja. Terus ya ATM aja bisa omset miliaran gitu. Ini harus dicontoh banget. Terus lu kemarin diliput sama media-media kan. Apa lu liputan, kumparan apa aja? Sampai pernah gue di channel News Asia. Gila banget. Jadi gue kayak perwakilan seller Indonesia buat tampil di sana. Gila. Kemarin di liputan 6 kumparan dan ya lumayan banyak lah. Gila. Kayak gila. Gue amazed sama lu sih. Jadi kalau gue sih I think lu pasti, menurut gue lu pasti sukses. Amin. Sukses. Lu pasti bisa reach itu. Nanti ya jangan lupa ada giveaway. Kita ingetin lagi. Jadi follow Faiz Dava. Nanti harusnya editor gue tuh taruh di description. Lu intinya Instastory bagian yang kalian paling suka. Nanti 7 hari setelah tayang video ini kita bakal announce 5 pemenang dikasih produk Antarestar. Iya. Gila. Dan gue bakal kasih giveaway ini eksklusif ya. The expensive product. Oh, gue nggak koordinasi loh. Ini lu bakal kasih the exclusive product. Expensive product in my business. Gue harus, Rick, ini editor gue ya. Lu pindahin ke depan, kasih tahu yang pas kita bagi giveaway expensive product ya, oke? Gila bro, Antarestar. Oke, gue pengen lihat barang-barang lu tadi barusan dikirim ya. Jadi gue pengen lihat. Ayo kita ambil, kita showcase. Antarestar. Waduh. Ini berarti barang outdoor banget ya. Ini apa nih? Ini sleeping bag. Sleeping bag bulu angsa. Bulu angsa kan premium kan? Paling mahal. Gue punya selimut bulu angsa, tau nggak harganya berapa? 2 juta. Terus kayak selimut enak banget sih. Jadi ceritain dulu dong. Ini produk apa dong? Coba gue mau lihat nih. CEO-nya jadi salesman tuh gimana gitu. Coba. Jadi ini produk paling eksklusif di brand gue. Iya. Gitu, dan ini ya gue bikin desain sendiri ya. Pertama desain sendiri di bisa R&D gue. Wow. Dan ini bisa ya harganya lumayan sekitar 900 sampai 1 juta. Anjir. Ini apa? Ini jaket? Itu jaket. Gue bisa cobain nggak? Boleh. Aduh. Ini daun jaket tuh berarti bulu angsa ya? Iya, bulu angsa. Bisa tarik. Oke. Oh damn. Ini kalau buat menggunung sih anget sih ini. Ya kalau buat lo keluar negeri gitu lagi musim salju bisa lah. Muat nggak itu? Nggak tahu ini ukuran apa? L sih. Muat lah harusnya. Gue. Alright, gue seketika merasa lebih hangat kayak lagi cuddling sama orang. Oke. Keren sih produk lo. Gue nanti ditunggu inovasi selanjutnya. Oke. Jangan lupa Antarestar kalian juga follow. Yeah. I guess that's it sih. Gue nanti siapa tahu in the next episode nanti lu kasih update gue perkembangan bisnis karena gue yakin 100% lu nggak berhenti di sini. Yeah. Nanti tahu-tahu lu kabarin gue kok omset gue udah 10 M. Aduh, Faiz. Ya udah, lu ada ini nggak? Kalau di konten-konten lu kan kreatifnya nih. Kalau di konten-konten lu tuh ada kayak ini nggak kayak penutupnya tuh gimana? Kalau misalnya si Urafi kan jadi deh gitu. Jadi kita tutupnya pakai style lu. Nggak ada sih. Nggak ada. Ya, langsung aja. Ya udah langsung aja. Ya udah kalau gitu. Thanks guys for watching. Nanti kita ketemu lagi di episode 20 Under 20 selanjutnya. Mantap. Bye-bye. Bye-bye.